Pada pertemuan kali ini, judul yang diambil adalah rangkaian pneumatik sederhana. Ini sebagai kelanjutan dari sistem kendali yang lalu, tapi yang akan didiskusikan di sini tidak spesifik ya pneumatik atau hidrolik ya, tetapi karena ini berhubungan dengan sistem kendali, maka akan sedikit dijelaskan bagaimana hubungan sistem kendali yang sistem listrik itu ya, yang pada saat yang lalu kita diskusikan, dihubungkan dengan suatu peralatan penggerak lanjutan ya. Jadi sistem kendali itu kalau pada saat yang lalu yang dilakukan adalah mengendalikan beberapa peralatan listrik, tetapi sekarang digabungkan dengan sistem pneumatik ya. Mirip ya dengan hidrolik juga ya, tetapi dalam contoh ini kami hanya memberikan satu contoh rangkaian hidrolik sederhana. Nah, ini adalah karena ini bukan membahas mengenai sistem pneumatik hidrolik yang khusus ya. Yang ingin saya diskusikan hanya bagian-bagian tertentu yang nanti akan berhubungan dengan sistem kendali yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu. Yang saya ingin tunjukkan di sini adalah hidrolik ya, sistem hidrolik aktuator namanya ya. Mana ada piston di dalamnya, ini ada rodnya, piston rodnya ya. Sedangkan di bawahnya ini adalah sebuah DCV, Directional Control Valve. Ya, kedua bagian inilah yang akan banyak muncul dalam sistem kendali yang digabungkan dengan sistem listrik kemarin. Ya. Sedangkan yang bawah ini adalah perangkat-perangkat pendukung yang tidak akan didiskusikan. Ya, mungkin akan didiskusikan di dalam topik pneumatik maupun hidrolik. Ya. Judulnya tadi pneumatik, tapi sistemnya saya tampilkan ini hidrolik ya. Ya, tetapi nggak masalah karena sistemnya sama. Cuman beda di lambangnya sini ya. Kalau lambangnya segitiga padat hitam itu berarti hidrolik. Sedangkan kalau segitiganya itu berlubang artinya kosong tengahnya itu pneumatik. Ya, tapi pada prinsipnya semuanya sama. Ya. Baik, yang berhubungan dengan listrik itu adalah bagian yang disebut dengan DCV ini, Directional Control Valve atau katup pengatur arah. Ya. Ini ada pompa memberikan tekanan uli, ya, tetapi dia kembali ke tangki. Ya, karena sistem DCV di sini meletakkan posisinya pada pemompaan kembali. Ya. Kalau segitiga ini ya, kalau DCV ini berpindah posisi, ya, sehingga yang panah ini sebelah kiri ini sebelah kanan ini adalah mengarah ke B, ya, sedangkan yang atas ini dari A mengarah ke T, ya, sehingga pada waktu posisi ini berubah, ya, tekanan uli akan masuk ke daerah B, ya, tekanan akan masuk di sebelah kanan dari aktuator dan akan mendorong piston ini bergerak ke kiri. Uli bertekanan di daerah A ini akan langsung keluar ya karena kita lihat panahnya ini keluar kembali ke reservoir. Ya, reservoir ini disederhanakan digambarkan di sini. Begitu pula kalau posisi dari DCV ini adalah ke arah sebelah kiri. Ya, kita tanda panahnya atau langsung ke atas akan ada tekanan di A mendorong piston ini bergerak ke kanan. Sedangkan uli bertekanan di daerah B ini akan langsung keluar. Ya, kita lihat panahnya ini langsung ke reservoir. Itu yang akan ingin saya jelaskan. Ya, mengapa kita memakai sistem pneumatik hidrolik? Karena di dalam sistem kendali, ya, industri, sistem kendali industri itu pasti dilengkapi dengan peralatan-peralatan perpindahan seperti ini, ya, yang tujuannya adalah mungkin ya, untuk memindahkan produk ya, atau untuk menekan memberikan tekanan pada suatu produk dan sebagainya. Yang dipakai di sini adalah aktuator. Ya. Baik, jadi itu ya
Kemudian kita lihat akan sedikit lihat mengenai apa ya sebenarnya bagaimana kerjanya aktuator tersebut. Nah ini nanti akan saya peragakan bagaimana kerja aktuator ini. Ya. Ini ada port A ya tadi di gambar tadi di atas ada ini port A dan ini port B. Ya. Nah, port A, port B ini menunjukkan bagaimana uli bertekanan, ya minyak bertekanan, apakah dari A atau dari B. Kalau minyak bertekanan dari A, ya, maka dia akan dorong piston ini, piston rod akan bergerak ke kanan. Sedangkan uli bertekanan akan keluar ke port B. Tadi sudah kita lihat. Ya. Nah, kalau sudah posisinya di sebelah kanan, berarti pada waktu dari port B diberikan tekanan, piston akan bergerak ke kiri. Bagian kiri ya yang uli bertekanan akan keluar di port A langsung masuk ke reservoir. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah DCV, Direction Control Valve. Ini ke port A, ini ke port B, sedangkan P ini adalah pompa atau pump ya. T itu tank, tangki reservoir. Biru ini menunjukkan ini ada tekanan uli. Ya. Kalau seluruh rod ini saya gerakkan ke kiri, maka kita lihat bahwa uli ini akan memberikan tekanan ke A. Ya. Sedangkan pada B ini bebas, dia langsung kembali ke tangki. Ya. Kalau ada uli sisa, dia akan langsung kembali ke tangki. Demikian pula kalau kita gerakkan seluruh rod ini ke kanan, ya, jadi piston ini akan berada posisinya menutup di sini, ya, sehingga yang berhubungan adalah P ini terbuka ya, piston ini ada di sini, ya. P akan berhubungan dengan B, sedangkan A bebas. Ya, setelah dibuka bebas, dia akan langsung kembali ke tangki, tank atau ya, disebut dengan reservoir. Jadi ini adalah secara sederhana mengenal peralatan pneumatik maupun hidrolik. Ya, yang biru ini bisa berupa tekanan uli, minyak atau bisa bertekanan udara. Ya, tekanan udara pneumatik, sedangkan kalau tekanan uli itu hidrolik. Seperti yang sudah kita diskusikan di atas, ya, ini adalah sebuah aktuator yang disebut dengan single acting. Ya, karena pada port A ini ada tekanan, ya, bisa tekanan oli, ya, minyak bertekanan, ya, hidrolik atau pneumatik. Ya. Sekali lagi saya tidak membahas secara mendalam, tetapi karena ini akan dipakai supaya nanti kita tahu mana aktuator yang akan kita manfaatkan untuk sistem kendali kita. Ini disebut single acting karena apa? Piston ini ya, akan ditekan ke arah sebelah kanan, piston rodnya ini, tapi mendapat perlawanan dari pegas ini. Ya. Tujuannya nanti adalah setelah kita berikan tekanan, piston akan bergerak, ya, karena pegas mempunyai koefisien pegas tertentu, sehingga dia mengkerut ya. Jadi rod ini bergerak ke kanan. Ya, tetapi begitu kita lepaskan tekanan ini, ya, ini dihubungkan bebas ya, dihubung bebas, maka protein akan kembali karena adanya pegas ini. Ya, ini saya coba ya, di port A saya berikan tekanan. Ya. Maka yang dia akan bergerak ke kanan, kita lihat bahwa akan terjadi perlawanan dari pegas, dari pegas kalah. Ya. Ya, sehingga terjadi pergerakan piston rod ke sebelah kanan. Sekarang tekanan di A ini saya lepas. Ya. Dia akan bergerak ke sebelah kiri. Ya. Nanti setelah ini akan kita lihat ya sebuah aktuator yang disebut dengan double acting. Ini single acting ya, karena tekanan hanya dilakukan di sebelah dari sebelah kiri atau port A. Ya. Ada juga yang dilakukan dari port B ya, kemudian pegasnya di sebelah kiri. Ya. Tergantung, terserah bagaimana kita makainya, ada bermacam-macam tipe aktuator. Ya. Jadi ini adalah untuk kepentingan kontrol sistem. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah mirip dengan yang tadi ya.
Tadi disebut dengan single acting, sedangkan di sini disebut dengan double acting. Ya. Karena piston ini akan bergerak ke kanan maupun ke kiri berdasarkan tekanan yang terjadi pada sisi port A atau port B. Ya, yang tadi pertama ya single, kembalinya piston ini dibantu oleh pegas. Ya. Sedangkan kalau ini yang double acting, ini bergeraknya ke kiri karena ada tekanan dari B. Ya. Mengapa perlu saya peragakan atau menunjukkan pada Anda? Karena nanti pada waktu kita membuat sistem kendali ya, yang listrik gitu ya, yang ladder diagram itu bisa memakai DCV yang dua arah, memakai tekanan A kemudian ganti tekanan B, atau DCV yang satu arah ya, hanya memanfaat tekanan dari sebelah kiri ya, kemudian kembalinya dibantu oleh pegas. Itu tergantung kepada kepentingan ya, tergantung pada pemakaian ya, yang dimanfaatkan di sistem kendali untuk mesin-mesin industri ya. Jadi ini yang disebut dengan double acting. Sekarang kalau saya berikan, kalau kita lihat warnanya biru tua ya, ini ada tekanan di daerah B ya. Jadi mengapa ada tekanan? Karena pada awal tadi kita sudah melihat bagaimana DCV bekerja, DCV di diagram ya, diagram sketsa kita, bahwa pada waktu piston berada di sebelah kiri, ini masih mengalami tekanan. Ya. Tetapi begitu DCV kita gerakkan tertentu sehingga tekanan berpindah ke A, maka tekanan di B itu hilang. Ya, karena dia dihubungkan dengan reservoir. Coba di review lagi nanti ya. Karena pada waktu DCV bergerak, ya, setelah ini nanti kita lihat cara kerja sebuah DCV, ya, bergerak dari port A mendapatkan tekanan, B pasti terlepas. Ya, tekanan di sebelah kiri menjadi lebih besar. Kita lihat nanti warnanya ya. Memang sengaja saya buat supaya terlihat bahwa tekanan yang lebih besar, tekanannya warnanya lebih tua. Ya. Baik, saya berikan tekanan pada port A. Memberikan tekanan pada port A bukan hanya memberikan tekanan, tetapi saya melakukan switching pada directional control valve atau katup pengatur arah. Ya, coba kita tekan port A ya. Nah, kita lihat biru tua, ini lebih mudah. Ya, karena tekanan ini langsung berhubungan dengan reservoir yang mempunyai tekanan sama dengan tekanan udara luar. Ya. Kemudian kalau controller itu menggerakkan DCV ke arah B lagi, ya, maka bagian A ini akan tekanan turun. Ya, kita perhatikan, begitu saya tekan port B, ini akan menjadi lebih tua dan ini menjadi lebih mudah, ya, warnanya terlihat. Nah itu, nah, untuk mengilustrasikan atau memberikan bayangan bagaimana kerja sebuah aktuator yang double acting. Nah, ini port A ke kanan, lagi saya berikan pada port B, saya berikan tekanan, port B, maka dia akan bergerak ke kiri. Nah, inilah yang akan kita pakai nanti dalam sistem kendali yang sudah dihubungkan dengan sistem pneumatik maupun sistem hidrolik. Nah, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Nah, setelah ini kita akan melihat peragaan mengenai apa yang disebut dengan DCV. Nah, sekarang saya masuk ke yang disebut dengan DCV. Ya, tadi Anda lihat sudah ada port A, ada port B pada aktuator ya di atas, ya, di mana A dan B itu nanti yang dipakai untuk menggerakkan aktuator. Ya. Kalau perlu Anda putar kembali videonya, bagaimana bekerjanya. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana operasional dari bekerjanya si DCV ini, Direction Control Valve ini ya. Ini ada sealer ya, kemudian ini ada rod. Ya. Di mana rod ini ya, akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Ya, bisa secara manual, tapi bisa juga diberikan solenoid ya. Nanti kita lihat nanti
dia akan bergerak karena ada dorongan solenoid, ya, di mana solenoid itu menekan karena adanya beda tegangan, ya. Solenoid berupa gulungan yang untuk magnet itu, ya. Tadi magnet buatan, begitu dia benar-benar listrik menjadi magnet, mendorong atau menarik dia keluar, ya, menarik seluruh poros ini keluar. Ya. Jadi P ini berhubungan dengan pompa atau pump, T itu dengan tangki atau tank. Ya. Anda lihat yang saya sebutkan pada saat yang lalu, ya, ini P ini bertekanan, ya, bisa pompa, bisa pneumatik, artinya tekanan udara. Ya, bentuknya DCV-nya sama. Directional Control Valve, katup pengatur arah. Maksudnya adalah dari P ini bisa ke A, atau P bisa ke B. Ya, sekali lagi, kalau dari P ke A, maka B itu akan langsung masuk ke reservoir atau tangki. Ya. Kalau dari P ke B, maka dari A ini akan langsung berhubungan dengan tangki. Ya, itu sekarang untuk memberikan ilustrasi, memberikan bayangan, saya mencoba menekan dia bergerak ke kiri, ya. Mudah-mudahan ke kiri dia. Baik, dia ke kiri. Sehingga kita lihat bahwa tekanan yang terjadi ini ada tertutup, ya. Ya, ini sistem sederhana sekali, akan memberikan tekanan pada A. Sedangkan B, ya, dia bebas kembali ke tangki. Ya, saya katakan tadi ada tekanan oli yang lebih di bagian B, ya. Ini tidak akan bisa terdorong, ya, tidak bisa mendorong piston kalau oli di sebelah kanan piston itu tidak dikeluarkan. Nah, itu sistemnya. Ya, sekarang kalau saya tekan dia ke sebelah kanan, ya, kita lihat tekanan ada di P. Aktuator pistonnya akan bergerak ke kiri. Di sebelah kiri piston tersebut olinya harus keluar. Dia akan keluar melalui oli, ya, keluar dari A masuk ke tangki. Nah, itu sistem kerja dari DCV. Nah, DCV ini yang kita manfaatkan, ya, sebelah kiri bisa hanya sebelah kanan diberikan solenoid atau hanya sebelah kiri, tapi bisa juga sebelah kanan dan kiri diberikan solenoid, ya, tergantung konstruksinya. Ya, dan DCV ini pun ada yang manual. Ya, di sini hanya diberikan handle untuk memindah, ya, memindahkan posisi ini, ya, atau mungkin pedal. Ya, jadi orang menginjak, ya, seperti kalau Anda lihat di forklift itu, ya, begitu diinjak tekanan yang berpindah adalah rodnya, ya. Jadi kalau misalnya ini yang sebelah kanan diberikan tekanan, ya, atau sebelah kiri ditarik oleh magnet, ya, maka tekanan berjalan dari P ke port A. Ya, piston bergerak ke kanan, di bagian kanan piston yang ada ulinya itu akan keluar di B kembali ke tangki, tidak ada tekanan. Ya, kembali saya coba dia ke arah kanan, kita lihat bahwa P memberikan tekanan kepada B, piston bergerak ke kiri, oli sebelah kiri piston keluar lewat port A kembali ke tangki. Ya, saya kira itu, ya, cara kerjanya. Kiri karena dia posisi netral, kedua-duanya tidak ada tekanan. Ya, saya tidak ini sudah terlalu dalam, ya, mengenai pneumatik hidrolik, ya, tetapi saya berharap bahwa penjelasan ini memberikan suatu bayangan, ya, bagaimana kerja dari sistem ini untuk nanti dipakai pada sistem kendali. Baik, setelah kita melihat atau berdiskusi, ya, mengenai diagram-diagram, terus kita sudah mempelajari mengenai di sini DCV, kemudian ada aktuator. Ya. Tadi pada waktu kita berdiskusi, kita hanya melihat bagaimana bekerjanya dia secara masing-masing bekerja sendiri-sendiri, ya. Kemudian diagram tersebut tidak menunjukkan bagaimana kerjanya. Nah, ini ada aktuator, ini ada DCV, Directional Control Valve, atau katup pengatur arah. Ini kondisinya adalah
Ini ada tekanan, ya. Ini pneumatik ya, pneumatik tekanan udara. Kemudian ada panahnya. Di DCV dia diarahkan ke port B dalam hal ini. Ya. Sedangkan yang berhubungan dengan port A adalah yang disebut dengan lambangnya ada segitiga ke bawah adalah sebagai reservoir atau tekanan udara luar. Sehingga karena ada tekanan di sebelah kanan, maka piston ini menempel pada sebelah kiri. Ya, bergerak sebelah kiri karena bagian ini dia tekanannya sesuai dengan tekanan udara di sekitar. Baik, sekarang kita lihat cara kerjanya. Nah, ya, begitu saya masukkan otomatis kita lihat bahwa terjadi tekanan dari kompresor ke port B. Sehingga piston dan rodnya ini menempel sebelah kiri akan mendapat tekanan, sedangkan di sebelah kanan tekanannya adalah sama dengan tekanan pada reservoir atau tekanan udara luar. Baik, sekarang kita lihat ya, kita bergerakkan si DCV ini ke kanan, ya. Tanda jari saya sudah menunjukkan bahwa ini bisa digerakkan, saya tekan. Nah, ini yang terjadi. Ya. Sehingga kita melihat bekerjanya DCV ini adalah yang mendapatkan tekanan adalah yang panah ke atas, langsung ke port A. Ya. Karena port A mendapatkan tekanan, sedangkan port B ini langsung dihubungkan dengan reservoir, maka piston ini bisa bergerak ke kanan. Ya. Saya kembalikan lagi. Ya. Kita lihat lambang ini adalah lambang menunjukkan kemana tekanan dan kemana udara yang bebas itu, tekanan udara yang rendah itu dilepaskan ke udara bebas. Kita lihat lagi. Ya. Ini adalah sebuah sistem pneumatik atau hidrolik yang sederhana. Ya. Jadi nanti DCV ini akan dihubungkan dengan sistem listrik. Ya. Sehingga kalau kita lihat di industri hanya dengan menekan tombol saja aktuator ini sudah bisa bergerak. Ya, dalam arti tombol rangkaian listrik ya. Sehingga kita lihat bahwa aktuator ini tidak hanya satu, tapi dalam satu siklus bisa terdapat 2, 3, 4, 5, bahkan 10 aktuator ya, yang akan bekerja secara siklus ya, bergantian sesuai dengan siklus untuk mesin produksi yang diinginkan ya. Jadi kita sudah banyak mendiskusikan ya bahwa mesin industri itu bekerja secara siklus bergantian ya. Misalnya mendorong aktuator pertama mendorong gelas kosong, ya, gelas plastik, ya, sampai pada suatu posisi tertentu, ya, yang dikontrol. Ya. Kemudian aktuator yang kedua akan membuka keran air, mengisi gelas atau mungkin galon air, ya, atau membayangkan. Kemudian setelah terisi penuh sampai batas tertentu, galon tersebut bergerak kembali. Ya, ada aktuator yang mendorong lagi. Ya, setelah sampai pada suatu titik tertentu, ya, ada aktuator lagi yang menutupkan, memberikan capnya, ya, tutup botol, atau memberikan sealer pada gelas air mineral. Ya, demikian. Ya, jadi saya kira Anda sudah banyak melihat di dalam siaran-siaran televisi mungkin yang mengenai industri, mengenai robot, ya, itu sistemnya bekerja ada seperti itu. Ini hanya satu aktuator. Ya. Selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana sistem listrik dihubungkan dengan yang disebut dengan sistem pneumatik atau hidrolik, yaitu menggerakkan aktuator. Nah, kalau tadi kita lihat, ya, tadi yang kita sudah buat ada rangkaian seperti ini, ya. Hanya sebuah rangkaian pneumatik, ya, ada aktuator, ada DCV. Ya. Kemudian sekarang kita memasukkan diagram dasar, ya, tanpa timer, diagram dasar yang pernah kita buat, ya, yang kita hafalkan, di mana pada bagian ini kita menyalakan lampu. Ya. Pada bagian menyalakan lampu ini kita pasang sebuah solenoid yang berhubungan dengan ini solenoidnya ya. Ini ada DCV, kemudian ada solenoidnya. Nah, solenoidnya diberi nama R2 ya, supaya pada waktu solenoid di sini itu
aktif, maka dia akan mengaktifkan DCV ini. Ya, kita lihat seperti tadi ya, seperti diagram kita yang awal, start, menyalakan R1, di mana R1 untuk mempertahankan diparalelkan dengan bagian start, ya, sehingga begitu pada waktu R1 masuk, dia akan mengaktifkan solenoid ini. Solenoid yang aktif akan menyalakan yang disebut dengan DCV. Ya. Tanda panahnya agak berbeda karena DCV yang dipakai juga agak berbeda. Ya. Tapi kita lihat ini adalah diagram kita yang kita sudah hafal betul, dan ini adalah diagram yang tadi kita sudah bicarakan. Sekarang digabungkan, hanya dengan menekan tombol kita dapat menggerakkan aktuator. Nah, kita coba sekarang ya. Nah, kita lihat ada tekanan ya, karena panah langsung tekanan di port B. Sedangkan port A tidak ada tekanan karena dia langsung dihubungkan ke apa, udara luar. Ya. Kita lihat di sini ya. Ini kita bisa tekan dia sebagai apa namanya, sebagai DCV manual. Seperti itu ya. Jadi tekan dia kan seperti itu manual. Ya, tapi dia kembali karena ini ada pegas. Ya. Nah, tapi sekarang kita ingin menggerakkan ini melalui suatu sistem, mungkin dikatakan sistem remote ya. Kita lakukan menekan start, langsung tekanan berpindah ke A, kita lihat panahnya, ya. Piston bergerak ke kanan. Nah, ini sistem sederhana menunjukkan bahwa sistem listrik bisa menggerakkan suatu sistem pneumatik maupun hidrolik. Ya, kemudian saya stop, ya, mematikan rangkaian, ya, sehingga solenoid ini tidak ada lagi tegangan, ya, sehingga kemanitannya hilang dan DCV ini kembali pada posisi awal. Sekali lagi karena ada pegas ya di sebelah kanan. Sekarang saya tekan stop untuk mematikan rangkaian. Kembalilah dia pada posisi awal, ya, sehingga tekanan terjadi di daerah B, kemudian di daerah A, di bagian A, port A, tidak ada tekanan karena dihubungkan langsung dengan udara luar. Saya tekan start sekali lagi, kalau Anda perhatikan gerakan dari aktuator ini. Ya, bergerak ke kanan. Ya, kemudian saya tekan stop lagi, ya bergerak ke kiri. Baik, jadi ini adalah diagram kita tanpa timer. Ya, nanti diagram yang akan dibuat setelah ini adalah diagram dengan timer. Ya, dengan timer setelah berapa detik, ya, dia akan kembali. Ya. Jadi kita mengimplementasikan yang tadinya R1 hanya menyalakan lampu, kemudian R1 yang kedua ada R1 menyalakan timer, ya. Timer akan mempertahankan solenoid sampai pada suatu titik tertentu, dalam waktu tertentu solenoid mati dan aktuator akan kembali pada posisinya. Nah, yang kita lihat sekarang adalah diagram yang seperti tadi ditambahkan timer di sini ya. Jadi ini yang saya katakan sebenarnya diagram dasar ya. Jadi diagram dasar yang sekarang dihubungkan dengan sistem pneumatik. Nah, jadi tadi tidak ada timer, sekarang ada timer. Kita lihat bekerjanya. Ya. Dia akan bekerja menggerakkan piston ke kanan. Ya. Setelah hitungan kelima di sini ya, atau saya rubah ya. Misalnya proposisi ganti timingnya itu menjadi 3 ya supaya lebih cepat. Ya. Baik, jadi ini dia 3, timing masuk 3. Nah, sekarang kita lihat ya. Saya harap bahwa Anda hafal ini yang tadinya ini lampu kita hubungkan dengan yang disebut dengan solenoid. Baik, sekarang kita lakukan simulasinya. Saya tekan start. Ya. Timer menghitung. Kita lihat rod bekerja ke kanan. Setelah selesai menghitung, rod kembali. Ya. Oh, saya kira terlalu singkat ya, 3 ya. Saya ubah lagi 5. Supaya ada kesempatan Anda melihat ya. Baik, saya ganti 5 detik. Ya. Karena kita coba lagi ya. Waktu start saya tekan,
Dulu lampu langsung menyala, tapi sekarang aktuator langsung bergerak ke kanan ya. Kita lihat sekarang. Langsung bergerak ke kanan. Setelah ini selesai menghitung, ya, selesai, selalu dimatikan sehingga DCV juga kembali pada posisi awal, rod bergerak ke kiri. Ya, sekali lagi, kita tekan start. Masih matikan dulu, maaf. Ya. Tekan start, ya, kemudian dia bergerak ke kanan, setelah 5 detik, dia kembali. Nah, nanti pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita mematikan ini supaya bisa seperti tadi ya, saya sempat terkecoh waktu saya start kok nggak mau bekerja dia, karena timer relay ini harus hidup dulu, harus dimatikan dulu sebelum dihidupkan. Contohnya yang sederhana adalah kita matikan. Nah, nanti gimana kontrolnya? Nah, Anda harus memikirkannya ya. Bagaimana caranya setelah dia kembali ya, bisa di start lagi. Ya. Atau tergantung apa variasi siklus yang Anda inginkan ya. Saya tekan sekali lagi. Setelah 5 detik kembali pada posisi awal. Jadi itu ya yang perlu kita lihat ya. Kita mulai memvariasikan diagram yang biasanya kita pakai untuk menyalakan lampu. Sekarang dia menyalakan sebuah DCV. Nah, nanti akan lebih lagi ya. Tadi akan lebih mendetail lagi karena di daerah ini akan diberikan yang disebut dengan limit switch ya. Sehingga betul-betul nanti seluruh diagram ya, akan bekerja secara siklus. Saya kira demikian. Jadi demikianlah tadi kita sudah melihat urutannya mulai dari awal ya, sampai pada mulai dari diagram ya, bagaimana diagram sebuah aktuator ya, kemudian ada DCV-nya, kemudian kita gabungkan dengan diagram kontrol kendali yang listrik yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu untuk menyalakan lampu. Sekarang dia sudah bisa menggerakkan sebuah aktuator. Ya. Sekali lagi, itulah dasar diskusi kita hari ini ya yang akan kita lanjutkan nanti ya untuk menjadi suatu diagram yang lebih lengkap ya, mendekati ya atau boleh dikatakan persis tepat seperti apa yang diminta oleh industri ya. Bagaimana mereka inginkan beberapa aktuator bergerak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi menjadi suatu siklus, apakah itu aktuator, pneumatik, atau hidrolik. Saya kira begitu. Tolong kalau ada beberapa hal yang kurang difahami, ya saya kira Anda bisa review kembali ke video pertemuan-pertemuan kita yang terdahulu. Ya, saya kira untuk saat ini kita selesaikan dulu. Jadi mudah-mudahan bisa difahami.